Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aini Lusida dari Fakultas Hukum Universitas Bengkulu dengan NPM D1A020277 dari kelas G. Di sini saya akan memberikan materi pembelajaran mengenai mata kuliah Hukum Perbankan dan Pembiayaan. Di sini saya mengambil judul modal venture atau venture capital. Baiklah, pada penjelasan pertama kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari modal venture. Modal venture sendiri adalah badan usaha yang melakukan pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal dalam usaha suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan untuk jangka waktu tertentu berdasarkan Kepres nomor 61 tahun 1988. Adapun konsep dari modal venture sendiri adalah satu, tinggi expected return yang diharapkan oleh pemodal karena besarnya risiko dalam bisnis modal venture. Yang kedua, modal venture lebih cenderung membiayai usaha yang menjanjikan keuntungan yang lebih besar, misalnya usaha baru di bidang pengembangan. Yang ketiga, modal venture bersedia membiayai gagasan atau inovasi yang akan dapat dikembangkan menjadi suatu realita usaha yang memberikan keuntungan berlipat. Yang ketiga, pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal saham atau equity financing dengan jangka waktu tertentu. Yang keenam, dalam perkembangan penyertaan tersebut di atas dapat dimodifikasi menjadi equity financing. Selanjutnya adalah mekanisme dari modal venture sendiri. Pada prinsipnya merupakan suatu proses yang menggambarkan arus investasi dengan pola. Satu, masuknya pemodal dengan membentuk suatu pool of fund. Yang kedua, proses pembiayaan pada perusahaan pasangan usaha atau PPU. Dan yang terakhir adalah proses penarikan kembali penyertaan tersebut atau divestasi. Adapun pihak yang terlibat langsung dalam modal venture yaitu satu, pemilik modal. Pemilik modal adalah orang yang mengharapkan keuntungan tinggi. Modal dari para investor dihimpun dalam satu lembaga khusus yang disebut venture capital fund. Yang kedua, profesional. Profesional adalah orang yang mempunyai keahlian dalam mengelola investasi dan mencari jenis investasi yang potensial. Profesional ini merupakan lembaga yang disebut manajemen venture capital fund company. Dan yang terakhir adalah perusahaan. Perusahaan adalah orang yang membutuhkan modal untuk pengembangan usahanya disebut invest company yang perusahaan pasangan usaha. Adapun tujuan dari modal venture itu sendiri adalah selain berorientasi pada keuntungan dan dengan resiko yang tinggi, pembiayaan modal venture bertujuan satu, memungkinkan dan mempermudah pendirian suatu perusahaan baru. Yang kedua, membantu perusahaan yang mengalami kesulitan dana dalam pengembangan usahanya. Yang ketiga, membiayai pengelompokan produk maupun yang mulai mengalami kemunduran. Yang keempat, membiayai produk atau teknologi baru yang siap dipasarkan. Yang kelima, memperlancar mekanisme investasi dengan dalam dan luar negeri. Yang ketujuh, pengembangan proyek research and development. Yang kedelapan, pengembangan teknologi baru dan alih teknologi. Dan yang terakhir adalah pengalihan kepemilikan suatu perusahaan. Adapun cara penghimpunan dana yang terdiri dari satu, leverage venture capital, yaitu sebagian besar penghimpunan dana dalam bentuk pinjaman dari berbagai macam pihak, sedangkan modal sendiri relatif jauh lebih rendah. Dana ini kemudian digunakan oleh PPU atau invest company untuk kegiatan usahanya. Yang kedua, equity venture capital company, yaitu sebagian besar dana diperoleh dari modal sendiri di dalam berbagai bentuk. Sedangkan porsi modal pinjaman relatif kecil, sumber dana ini kemudian digunakan dalam bentuk penyertaan pada suatu perusahaan atau invest company. Cara pembiayaan PMF. 1. Penyertaan modal langsung, yaitu PMF mengambil bagian sejumlah saham PPU dengan cara
bersama mendirikan perusahaan baru atau diambil dari portofolio saham. Yang kedua, semi-equity financing, membeli obligasi konversi yang diterbitkan oleh PPU. Dan yang ketiga, pembiayaan bagi hasil, yaitu memodifikasi pembiayaan untuk usaha yang belum berbadan hukum, terutama bagi usaha kecil. Adapun tahap-tahap pembiayaan PMF terdiri dari satu, early stage financing, yang kedua expansion stage, yang ketiga turnaround situation. Adapun alternatif investasi PMF yang terdiri dari satu, penawaran umum melalui pasar modal atau IPO. Yang kedua, menjual kembali kepada perusahaan pasangan usaha atau buyback. Yang ketiga, menjual penyertaan PMV kepada investor baru. Yang terakhir, menjual perusahaan private placement, yaitu PMF bersama PPU menjual seluruh sahamnya kepada perusahaan lain atau individu. Yang terakhir, melikuidasi PPU atau liquidation. Sekian hasil presentasi saya pada kesempatan kali ini. Jika ada pertanyaan, silakan diajukan di kolom di bawah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.